Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Rezita akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengidentifikasi kandidat yang potensial untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi. Sedangkan seleksi adalah proses penyaringan dari kandidat yang telah direkrut untuk mendapatkan individu yang paling sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu, seleksi ini sangat penting karena untuk menentukan siapa yang benar-benar layak dan bisa berkontribusi secara optimal terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan pentingnya rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, memastikan organisasi mendapatkan karyawan yang kompeten. Artinya, organisasi ingin mendapatkan individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Karyawan yang kompeten akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencarian tenaga kerja. Dengan proses rekrutmen dan seleksi yang sistematis, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya, serta menemukan kandidat terbaik tanpa harus melalui proses panjang yang tidak terarah. Yang ketiga, mengurangi tingkat turnover karyawan. Turnover yang tinggi akan merugikan perusahaan untuk membutuhkan biaya rekrutmen ulang, pelatihan ulang, dan bisa menurunkan produktivitas. Proses seleksi yang tepat akan membantu mendapatkan karyawan yang cocok, baik secara teknis maupun budaya kerja, sehingga mereka lebih betah dan loyal. Selanjutnya yang keempat, mendukung strategi bisnis dan budaya organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dan budaya kerja yang unik. Rekrutmen dan seleksi bertujuan untuk mencari karyawan yang tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan arah strategi bisnis perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang adil dan profesional. Ada 4 prinsip utama yang perlu kita pegang. Yang pertama yaitu objektivitas dan transparansi. Artinya, keputusan yang diambil selama proses seleksi harus berdasarkan data dan kriteria yang jelas, bukan karena subjektivitas atau faktor pribadi. Prosesnya juga harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga semua kandidat merasa diperlukan adil. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Semua tahapan rekrutmen dan seleksi harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini penting untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Lalu, yang selanjutnya, kesetaraan kesempatan kerja perusahaan harus memberikan peluang yang sama kepada semua kandidat tanpa memandang gender, usia, suku, agama, atau latar belakangnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman. Lalu yang terakhir, seleksi berbasis kompetensi dan kinerja. Penilaian terhadap kandidat harus dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan kinerjanya, bukan hanya karena relasi atau rekomendasi pribadi. Hal ini membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang benar-benar siap dan mampu untuk bekerja dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan sumber rekrutmen internal. Yang pertama, promosi, yaitu menaikkan jabatan karyawan yang berprestasi. Yang kedua, transfer, yaitu memindahkan karyawan dari satu divisi ke divisi lain. Yang ketiga, yaitu referensi karyawan, merekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja. Selanjutnya yaitu program suksesi, yaitu perencanaan untuk menggantikan posisi penting dengan karyawan internal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu dari eksternal. Yang pertama, portal kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, atau Glints. Yang kedua, media sosial digunakan untuk menyebar informasi lowongan. Yang ketiga yaitu universitas melalui kerjasama dengan kampus atau program magang. Selanjutnya yaitu agen tenaga kerja atau headhunter yang membantu mencari kandidat profesional.
Keuntungan dari rekrutmen internal adalah perusahaan sudah mengetahui kinerja dan karakter karyawannya sehingga resikonya lebih kecil. Rekrutmen eksternal penting untuk membawa ide dan energi baru dalam organisasi, terutama untuk posisi yang dibutuhkan spesialisasi tertentu. Selanjutnya yaitu strategi rekrutmen. Untuk mendapatkan kandidat terbaik, perusahaan harus memiliki strategi rekrutmen yang efektif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja dengan jelas. Langkah pertama adalah memahami posisi apa yang dibutuhkan, kompetensi apa yang harus dimiliki, dan kapan posisi itu harus diisi. Tanpa perencanaan yang jelas, proses rekrutmen bisa tidak terarah dan berujung pada kandidat yang tidak sesuai. Lalu yang kedua, menggunakan kombinasi sumber rekrutmen. Artinya, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu saluran, misalnya hanya job portal atau hanya internal. Kombinasi antara sumber internal dan eksternal akan memperluas jangkauan mencari kandidat dan meningkatkan peluang mendapatkan talenta yang baik. Lalu selanjutnya membangun employer branding yang menarik. Employer branding adalah bagaimana perusahaan menampilkan dirinya sebagai tempat kerja yang menarik. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, website, atau testimoni karyawan. Tujuannya adalah agar calon kandidat merasa tertarik dan semangat untuk bergabung karena perusahaan terlihat profesional, peduli, dan berkembang. Dengan berkembangnya zaman, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk rekrutmen dan seleksi. Contohnya yang pertama ini, menggunakan AI dan Big Data ATS untuk memfilter CV secara otomatis atau chatbot untuk komunikasi dengan kandidat. Lalu selanjutnya, tren rekrutmen digital melalui video interview dan asesmen daring, atau juga bisa secara melalui sosial recruiting, LinkedIn, Instagram, atau Facebook. Dengan bantuan AI seperti ATS dan chatbot, perusahaan dapat menyaring ribuan lamaran dan tetap menjaga kualitas seleksi kandidat dari berbagai wilayah. Dapat mengikuti juga untuk proses seleksi tanpa batasan geografis, sehingga mempercepat proses dan menghemat waktu. Social recruiting membantu perusahaan membangun citra menarik sebagai tempat kerja dan menjangkau generasi digital secara langsung. Contohnya, bisa dilihat pada perusahaan besar seperti Google, L'Oreal, dan Shopee yang telah memanfaatkan teknologi secara strategis. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah dijelaskan, rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan yang sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia karena menentukan kualitas dan keberlanjutan tenaga kerja dalam organisasi. Efektivitas proses ini akan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompetensi, sesuai dengan budaya kerja dan mampu berkontribusi secara optimal. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, perusahaan perlu menerapkan prinsip, metode, dan strategi yang sistematis dan objektif. Selain itu, dukungan teknologi seperti ATS, video interview, dan social recruiting serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam menciptakan proses yang lebih modern, efektif, dan adil. Keseluruhan proses ini bukan sekedar mengisi posisi yang kosong, tetapi merupakan langkah strategi dalam membangun tim kerja yang solid dan masa depan organisasi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan tentang rekrutmen dan seleksi, semoga bermanfaat. Terima kasih.